Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad bin Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira was-sirajan munira. Kita lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Tafsir Al-Baghawi. Kita masih dalam tafsir ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alkitab tersebut itu la raiba fihi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudal lil muttaqin, yang mana kitab tersebut adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Qauluhu, firman Allah, hudal lil muttaqin, bahwa Alkitab, yang pertemuan sebelumnya sudah kita baca, Alkitab maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk secara spesifik, secara khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ai huwa hudan, artinya kitab Al-Quran adalah petunjuk. Apa maksudnya petunjuk? Ai rusydun wa bayanun li ahli taqwa. Artinya Al-Quran adalah merupakan rusydun, bimbingan dan penjelasan untuk orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa. Waqila, dan dikatakan, ada yang berpendapat huwa nasbun alal hal, bahwasanya lafaz hudan, hudan ini yang di sini hudan, hudal lil muttaqin, hudan itu dibaca nasab sebagai hal, ya. Dalam ilmu nahwu itu sebagai hal. Hal itu menjelaskan keadaan sahibul hal. Ya, kalau diterjemahkan hudan, ya, artinya dalam kondisi menjadi petunjuk. Ai hadian, artinya memberi petunjuk. Al-Quran itu hadian, menjadi pembimbing, pemberi petunjuk. Takdiruhu, perkiraannya adalah la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, fi hidayatihi lil muttaqin. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran, di dalam memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya kalau hudan di situ i'rabnya sebagai hal, maka jelas itu menjelaskan keadaan Al-Quran itu tidak ada keraguan, benar-benar menjadi petunjuk khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ya. Wal huda, dan petunjuk itu adalah ma yahtadi bihil insanu, dan petunjuk itu adalah apa-apa yang manusia jadikan sebagai petunjuk untuknya. Apa saja yang menjadi petunjuk bagi setiap manusia itu namanya huda, al-huda. Ya, kita tahu bahwasanya Al-Quran itu memang secara umum petunjuk untuk semua manusia, hudal linnas dalam ayat yang lain. Tapi di sini Allah mengkhususkan hudan lil muttaqin, pengkhususan untuk orang yang bertakwa, artinya benar-benar orang-orang yang bertakwa bisa menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ya. Makanya di sini dikatakan wal huda ma yahtadi bihil insan. Petunjuk itu adalah apa saja yang dijadikan petunjuk oleh manusia. Kemudian lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa, artinya lil mu'minin. Al muttaqin, orang-orang yang bertakwa, artinya adalah untuk orang-orang yang beriman. Karena hanya orang yang beriman yang mau bertakwa tentunya. Dan orang yang beriman secara khusus benar-benar tidak pernah ragu dengan hidayatul Quran. Orang-orang yang beriman tidak pernah ragu terhadap status Al-Quran sebagai benar-benar sebagai petunjuk pedoman hidup untuk umat manusia. Qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas berkata, al-muttaqi man yattaqi syirka wal kabaira wal fawahisha.
Orang yang bertakwa adalah orang yang yattaqi, yang dia takut terhadap asyirka, segala bentuk kesyirikan, wal kabaira, dan segala bentuk dosa besar, dosa-dosa besar, wal fawahisya, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan fahisyah, perbuatan-perbuatan maksiat. Itulah orang yang bertakwa. Karena kata muttaqi, ya, kata Abdullah bin Abbas, muttaqi artinya takut, ya kan? Orang yang takut kepada kesyirikan sehingga tidak berbuat syirik, takut terhadap dosa besar sehingga tidak berbuat dosa besar, takut perbuatan maksiat sehingga tidak berbuat maksiat. Itu kata Abdullah bin Abbas. Wa huwa ma'khudun, kata muttaqi diambil dari kata minal ittiqai, dari kata al-ittiqa. Ya, muttaqi itu kan isim fa'il dari ittaqa, yattaqi, ittiqaan, ya, minal ittiqa. Wa asluhu, dan asalnya, maksudnya asal maknanya, asal makna ittiqa adalah apa? Al-hajzu baina syai'ain, yaitu menghalangi antara dua perkara. Ittiqa artinya menghalangi antara dua perkara. Dua perkara ini dipisahkan, dihalangi. Wa minhu yuqal, dan dari asal kata tersebut dikatakan ittaqa bitursihi, dia melindungi dirinya dengan perisainya. Dia melindungi dirinya dengan perisai. Berarti artinya apa? Ja'alahu, artinya dia menjadikan perisai itu hajizan, sebagai penghalang antara dirinya wa bainama yaqsiduhu. Artinya dia menjadikan perisai itu sebagai hajizan, sebagai penghalang baina nafsihi, antara dirinya sendiri dan antara apa saja yang akan ditujukan kepada dia, akan ditimpakan kepada dia. Ya, seakan-akan dia menjadikan itu sebagai tameng, perisai itu sebagai tameng untuk melindungi diri. Itu asal bahasa Arab. Asal kata dari kata muttaqi, dari kata ittaqa, yattaqi ittiqaan. Artinya melindungi diri dengan membatasi antara dirinya dengan sesuatu yang lain, ya. Makanya dikatakan ja'alahu hajizan, seseorang menjadikan perisai itu menjadi pelindung yang memisahkan antara dirinya dan antara apa saja yang akan ditujukan kepada dia. Ya. Faka'annal muttaqiyya, maka seakan-akan orang yang bertakwa itu yaj'alu imtithal amrillah, dia menjadikan ketaatan dia terhadap perintah Allah, wal ijtinaba amma nahahu, dan antara perbuatan dia menjauhi apa saja yang Allah larang, itu dia jadikan sebagai hajizan, sebagai penghalang antara bainahu, antara dirinya, wa bainal adzabi, dan antara azab. Ya, jadi seakan-akan orang yang bertakwa itu dia menjadikan ketaatan dia kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu sebagai pembatas yang melindungi antara dirinya dan antara azab dari Allah. Ya. Makanya orang yang bertakwa adalah orang yang melindungi dirinya dari azab Allah dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa takhsisul muttaqina bidzikri, dan mengkhususkan orang yang bertakwa dengan penyebutan di dalam ayat ini hudal lil muttaqin adalah tasyrifun lahum, adalah merupakan bentuk pemuliaan untuk orang-orang yang bertakwa tersebut. Awli annahum, atau dikarenakan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu humul muntafi'una bil huda, mereka adalah orang-orang yang al-muntafi'una, yang mendapatkan manfaat bil huda, dengan petunjuk, yaitu petunjuk apa? Al-Quran. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dalam ayat disebutkan hudal linnas, tapi di sini disebutkan hudal lil muttaqin. Artinya Al-Quran asalnya diturunkan petunjuk untuk semua orang. Akan tetapi yang mau memanfaatkan petunjuk Al-Quran itu hanya siapa? Orang-orang yang bertakwa. Sehingga dalam ayat ini dalam rangka Allah memuliakan orang-orang yang bertakwa, yang benar-benar beriman kepada Al-Quran dan mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka Allah sebutkan secara khusus hudal lil muttaqin sebagai bentuk pemuliaan untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa. Allahu a'lam bishawab.